Hari telah berganti. Seperti biasa, Desti selalu bangun lebih awal. Bahkan pagi ini, ia yang menyiapkan sarapan nasi goreng seafood kesukaan Fahri. Setelah semuanya siap, Desti langsung memanggil Fahri, Vina, dan juga Sari. Pagi ini, Desti ingin menyantap sarapan pagi bersama Gundik suaminya itu. Sayang, tidak ada Maya. Tumben kamu ngajak Sari sarapan bareng, ucap Fahri, seraya menjatuhkan bobotnya di kursi. Memangnya kenapa? Sekali-kali sarapan bareng seperti ini, sahut Desti. Vina, ayo cicipi nasi goreng buatanku. Sari, kamu juga, ujar Desti, seraya menyendok nasi goreng tersebut ke piring. Nasi goreng buatan Desti enak loh, enak banget malah, timpal Fahri. Pria itu memang paling suka dengan masakan istrinya. Semua makanan yang Desti masak selalu pas di lidahnya. Mereka pun menyantap sarapan pagi dengan suasana hening. Hanya ada suara dentingan garpu dan sendok yang saling beradu di atas piring. Baru 3 suap, terlihat mimik wajah Fahri berubah. Entah apa yang ia rasakan saat ini. Desti tertawa dalam hati saat melihat raut wajah Fahri yang menahan rasa pedas pada nasi gorengnya itu. Gimana mas, enakan nasi gorengnya? Tanya Desti. Sementara Fahri hanya mengangguk. Ingin rasanya Fahri memuntahkannya, tapi itu tidak sopan. Vina, mau nambah lagi enggak? Tawar Desti. Enggak, ini sudah cukup, sahut Vina. Enak apanya? Cuma rasa garam seperti ini. Bisa masak enggak sih? Batin Vina. Ingin rasanya ia memuntahkannya, tapi itu tidak mungkin. Sari, kamu nambah lagi enggak? Tawarnya pada Sari. Enggak nyonya, sahut Sari. Ia pun kembali menyuapkan nasi goreng tersebut ke mulutnya. Setelah ini kalian akan merasakan reaksinya, batin Desti, seraya tersenyum licik. Usai sarapan, Sari segera membereskan piring dan gelas yang kotor. Sementara Fahri tengah bersiap untuk berangkat ke kantor. Perutnya terasa panas lantaran rasa pedas yang entah level berapa. Fahri tidak tahu apa maksud Desti membuat nasi goreng yang pedasnya melebihi nyinyiran emak-emak. Saat Sari tengah mencuci piring dan gelas yang kotor, tiba-tiba perutnya terasa mulas. Dengan segera, ia berlari masuk ke toilet. Sementara itu, Vina sudah menghabiskan lebih dari 5 gelas air putih. Rasa asin di lidahnya belum juga hilang. Hal itu yang membuatnya ingin minum terus. Desti tersenyum melihat 3 manusia tak ada akhlak itu dengan aktivitas masing-masing. Sari yang bolak-balik ke toilet lantaran perutnya mulas. Sementara Vina kebanyakan minum lantaran untuk menghilangkan rasa asin. Berbeda dengan Fahri, bibirnya merah gara-gara rasa pedas yang luar biasa. Minum banyak pun tak ada pengaruhnya. Justru perutnya akan terasa kembung. Sayang, tumben kamu buat nasi goreng pedas banget. Pedesnya ngalahin nyinyiran emak-emak lagi, ujar Fahri, seraya merapikan kemejanya. Apa? Pedas? Kenapa aku keasinan? Jangan-jangan ini kerjaan Desti lagi, batin Vina, yang tidak sengaja mendengarnya. Lagi pengen yang pedas, mas, sahut Desti. Sayang, tolong ambilin jam aku dong, ketinggalan di kamar, pinta Fahri. Ya sudah, sebentar ya, sahut Desti. Ia bergegas menaiki anak tangga untuk menuju ke kamarnya. Tiba-tiba saja bel rumah berbunyi. Entah siapa yang pagi-pagi sudah bertamu. Takut itu tamu penting,
Fahri bergegas menuju ruang tamu. Setibanya di ruang tamu, Fahri melangkahkan kakinya menuju pintu utama. Fahri membuka pintu rumahnya, tetapi tiba-tiba, buk, satu pukulan mendarat tepat di wajahnya. Fahri jatuh tersungkur ke lantai. Sudut bibirnya mengeluarkan cairan merah. Sementara pria yang memukulnya berniat hendak memukul kembali wajah Fahri. Namun Desti berhasil mencegahnya. Wanita berambut panjang itu berjalan menghampiri suaminya. "Ada apa ini? Kenapa? Apa kamu tidak tahu kelakuan busuk suamimu ini?" tanya Dani, pria yang memberi bogeman mentah kepada Fahri. "Maksudnya?" Desti mengernyitkan keningnya. "Lihat ini." Dani melempar beberapa lembar foto ke arah Desti. Dengan segera, Desti memunguti foto tersebut dan langsung memeriksanya. "Kamu lihat baik-baik, tita Dani." Dalam hatinya, Desti sama sekali tidak shock melihat foto itu. Foto mesra Fahri dan Maya. Mungkin Dani baru pernah melihatnya. Itu sebabnya dia shock dan terkejut. Untuk memuluskan rencananya, Desti berpura-pura shock melihat foto itu. Desti membungkam mulutnya, lalu tatapannya beralih pada suaminya. "Mas, jelaskan ini." Desti melempar foto tersebut tepat ke wajah Fahri. Fahri semakin dibuat bingung oleh istri dan pria yang baru saja datang. Dengan perlahan, Fahri mengambil foto yang Desti lempar. Seketika, matanya membulat sempurna saat melihat foto-foto itu. Fahri menatap tajam ke arah Dani. Ia memang tahu jika pria itu adalah suami Maya. "Aku kesini hanya untuk memberi peringatan saja. Jika kamu memang ingin mengambil Maya, aku tidak akan menghalanginya. Karena aku tidak suka dengan pengkhianat. Kalian juga pasti sudah melakukannya lebih, iya kan?" Dani menatap pria yang ada di hadapannya. "Jadi Maya selingkuhan Mas Fahri. Benar-benar buaya. Apa tidak ingat jika aku tengah hamil?" batin Vina. Ia sengaja menguping dari balik dinding. "Mas Dani!" teriak seorang wanita yang baru saja datang. Wanita itu tak lain adalah Maya. Maya berjalan menghampiri suaminya. Pandangan matanya beralih pada Desti dan juga Fahri. Entah apa yang kini Maya rasakan. Yang jelas pasti ia malu lantaran kebusukannya sudah terbongkar. Bukan hanya suaminya saja yang tahu, tapi juga Desti, sahabatnya sendiri. "Kebetulan kamu datang. Kalau kamu ingin melanjutkan hubungan kalian, silakan saja. Aku tidak akan menghalanginya. Aku laki-laki, bisa mendapatkan wanita yang lebih baik dari kamu," ungkap Dani. "Mas, aku tidak ada kata maaf untuk pengkhianat. Meskipun aku memaafkan kamu, tapi aku tidak bisa memberimu kesempatan," potong Dani dengan cepat. "Secepatnya aku akan mengurus surat perceraian kita," ujar Dani. Sontak Maya terkejut mendengar pernyataan itu. "Dan kamu masih muda, sangat bodoh jika masih mempertahankan suami brengsek seperti dia. Kamu bisa mendapatkan pria yang baik," ujar Dani memberikan nasihat pada Desti. Setelah itu, Dani memilih untuk pulang. Ia sama sekali tidak peduli dengan istrinya. "Maya, tunggu!" Desti mencegah Maya saat wanita itu hendak pergi. Dengan terpaksa, Maya menghentikan langkahnya. "Aku gak nyangka ya, ternyata ini sifat aslimu. Aku pikir kamu sahabat yang baik, tapi kenyataannya," ungkap Desti. Matanya menatap tajam pada wanita yang ada di hadapannya. "Memangnya kenapa? Kamu bisa tanyakan langsung pada suamimu. Kenapa ini bisa terjadi?"
Maya melirik ke arah suaminya. Setelah itu, Maya memutuskan untuk pulang. Sayang, aku bisa. Fahri hendak memegang tangan istrinya, tetapi dengan cepat, Desti menepisnya. Bahkan wanita itu meninggalkan Fahri begitu saja. Melihat istrinya masuk ke dalam, dengan segera Fahri mengikutinya. Ia tidak tahu apa yang akan Desti lakukan. Sementara wanita itu kini sudah berada di kamar. Desti tengah mengambil bukti-bukti perselingkuhannya Fahri dan 3 gundiknya. Hari ini Desti akan membongkar semuanya. Tidak ada yang perlu ia tunda lagi. Sayang, tolong dengerin. Sari, Vina, kesini kalian, teriak Desti. Sontak Fahri terkejut melihat sikap istrinya yang seperti itu. Selang beberapa menit, 2 wanita itu datang. Raut wajahnya menyiratkan kebingungan, terlebih Sari. Fahri pun ikut merasa bingung dengan istrinya itu. Entah apa yang akan Desti lakukan. Kini mereka sudah ada di ruang tengah. Tak lupa, Desti menyuruh Sari dan Vina untuk duduk. Begitu juga dengan Fahri. Sayang, sebenarnya tolong diam. Aku ingin bicara pada kalian bertiga. Desti memotong ucapan suaminya. Detik itu juga Fahri memilih untuk diam. Kalian tahu apa yang akan aku bawa? Semua ini adalah bukti perselingkuhan kalian, Mas Fahri dengan Sari dan juga dengan Vina, ucap Desti tanpa ada embel-embel apapun. Sontak ketika manusia itu terkejut. Sayang, dari mana? Aku punya buktinya. Yang pertama untuk Sari. Desti memutar rekaman CCTV saat Sari dan Fahri tengah melakukan aktivasi malam di kamar Sari. Bukan itu saja, ada banyak adegan mesra mereka berdua. Air muka Fahri dan Sari tiba-tiba berubah. Mungkin mereka tidak menyangka jika kebusukannya akan terbongkar. Sementara Vina menatap tajam kepada Fahri dan juga Sari. Ia merasa telah dibohongi. Vina pikir Fahri adalah tipe suami yang setia, tapi ternyata tidak. Vina benar-benar sudah tertipu. Sekarang giliran kamu, Vina. Dan yang paling menyakitkan, bisa-bisanya kalian menikah tanpa sepengetahuan aku. Mungkin kamu shock karena aku telah mengetahui ini semua. Desti meletakkan buku nikah Fahri dan juga Vina. Bukan itu saja, ada beberapa lembar foto mesra mereka berdua. Aku tidak tahu apa motif kalian melakukan ini. Kalian itu sama-sama perempuan. Seharusnya kalian tahu jika ada di posisiku, bagaimana rasanya dihianati. Dan kamu, Mas, mungkin aku bisa memaafkan kesalahanmu itu. Tapi maaf, aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini, ungkap Desti. Sontak Fahri terkejut mendengar pernyataan itu. Sayang, aku minta maaf. Tolong jangan. Enggak, Mas, keputusanku sudah bulat. Kamu bisa hidup bahagia bersama wanita pilihanmu itu. Wanita yang bisa memberimu keturunan. Desti memotong ucapan suaminya. Mendengar hal itu, Fahri terdiam. Memang sudah lama Fahri menginginkan buah hati. Lantaran sudah 3 tahun menikah, belum juga diberi kepercayaan. Kondisi mereka memang sama-sama sehat. Hanya saja rasanya sepi, tanpa adanya seorang anak. Bersambung.